Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Veda dan juga Ramadipa Sob, sekarang sudah terkonfirmasi berada di Bandara Internasional untuk melakukan persiapan keberangkatan ke Eropa, tepatnya ke Spanyol ya Sob. Karena nanti basecampnya dari Astra Honda Racing Team yang merupakan tim yang sudah membina Veda dan juga Ramadipa hingga diorbitkan ke ajang balapan Eropa. Basecampnya ini di Spanyol, karena dari musim-musim sebelumnya juga ya, seperti Fadila Arbi, zamannya Andi Gilang, Gary Salim ataupun Dimas Eki, basecamp dari Astra ini memang berada di Spanyol untuk pembalap-balap yang diorbitkan ke ajang balapan Eropa. Nah, jadi bukan terpantau lagi ya Sob kalau Veda melakukan persiapan keberangkatan untuk ke Spanyol, tetapi sudah memang terkonfirmasi Veda dan juga Ramadipa sekaligus ini Sob. Mereka berdua ini akan berangkat bersama ya ke Eropa untuk melakukan persiapan tentunya di dalam menghadapi ajang balapan di Eropa di program Road to MotoGP, Red Bull MotoGP Rookie Cup, kemudian Junior GP untuk Veda dan juga European Talent Cup untuk Ramadipa. Nah, untuk ajang yang terdekatnya adalah di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, karena sebenarnya ya untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini jadwal tes pramusimnya di akhir bulan Maret. Di akhir bulan Maret ini ya Sob. Namun karena force major, keadaan cuaca buruk hingga menyebabkan banjir di Jerez Spanyol, akhirnya yang sebelumnya tes pramusim Red Bull MotoGP Rookie Cup itu dilaksanakan di sirkuit Jerez pada akhir bulan Maret ini diganti menjadi bulan depan di tanggal 4 sampai dengan 6 April, dan sirkuitnya juga dirubah, yang sebelumnya di sirkuit Jerez dirubah menjadi sirkuit Aragon Spanyol untuk tes pramusim dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini Sob. Nah, jadi untuk jadwalnya seperti ini ya Sob. Seperti yang Amin katakan tadi, untuk tes pramusimnya di sirkuit Aragon Spanyol dari tanggal 4 sampai dengan April. Kemudian ronde pertamanya di sirkuit Jerez Spanyol tanggal 26 sampai dengan 27 April. Ronde keduanya di tanggal 10 sampai dengan 11 Mei di sirkuit Le Mans Prancis. Ronde ketiganya di sirkuit Aragon Spanyol tanggal 7 sampai 8 Juni. Ronde keempatnya di sirkuit Mugello Italia dari tanggal 21 sampai dengan 22 Juni. Ronde kelimanya di sirkuit Sachsenring di Jerman di tanggal 12 sampai dengan 13 Juli. Ronde keenamnya di sirkuit Spielberg Austria tanggal 16 sampai dengan 17 Agustus. Ronde ketujuhnya di sirkuit Misano San Marino tanggal 13 sampai dengan 14 September Sob. Nah, jadi itulah dia untuk jadwal dari Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2025 ini. Jadi memang terdekatnya itu bulan April nanti ya Sob. Awal bulan April nanti adalah ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sedangkan untuk Junior GP dan juga European Talent Cup ini masih 1 bulan lebih lagi, karena akan dilaksanakan pada bulan Mei ronde pertamanya ya Sob. Baik di Junior GP ataupun di European Talent Cup sama-sama akan dilaksanakan di bulan Mei, karena biasanya event Junior GP dan juga European Talent Cup itu akan dilaksanakan berbarengan di waktu yang sama. Nah, untuk waktu terdekatnya yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup tanggal 4 sampai dengan April nanti ya Sob. Makanya Veda dan juga Ramadipa sekarang sudah mulai OTW, on the way mereka ke Eropa untuk melakukan persiapan tentunya ya menghadapi ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Semoga saja ya Sob, harapan admin, walaupun nantinya Veda ini masih melakukan persiapan ya, masih melakukan persiapan untuk menghadapi program Road to MotoGP, Red Bull MotoGP Rookie Cup yang terdekat ya Sob, dan juga Ramadipa. Sama-sama mereka akan melakukan persiapan tentunya. Namun harapan admin semoga saja tidak terjadi hal-hal yang buruk seperti yang terjadi pada saat Fadila Arbi Aditama akan menghadapi ajang Junior GP di musim balap 2024. Karena ketika melakukan persiapan saat Arbi berada di Eropa ya, di Spanyol sedang melakukan latihan motor ya. Pada saat itu melakukan latihan flat track menggunakan motor trail. Fadila Arbi ini mengalami insiden yang akhirnya menyebabkan tangannya cedera, dan akhirnya di ronde pertama dan ronde kedua, ronde pembuka dari Junior GP di musim balap 2024, Arbi harus absen. Jadi harapan admin semoga saja nanti untuk Veda di persiapannya, di dalam persiapannya ya, dan juga Ramadipa di dalam persiapannya ini memang masih cukup lama waktunya, karena masih ada beberapa minggu lagi sebelum tes pramusim nanti ya Sob. Semoga Veda dan juga Ramadipa tidak terlalu memaksakan diri, cukup melakukan latihan seadanya terlebih dahulu ya Sob, tetapi tentu saja sesuai dengan program yang nantinya sudah disiapkan oleh tim yang berada di Spanyol untuk Veda dan juga Ramadipa.
Jadi semoga saja mereka bisa melakukan latihan tersebut dengan maksimal, namun terhindar dari apapun insiden yang nantinya bisa merugikan Veda ataupun Ramadipa, sehingga bisa melewatkan ataupun absen dari ronde pertama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup musim balap 2025 ini sob. Oke sob, kalau kita membicarakan tentang tes pramusimnya ya sob, sebenarnya tes pramusim ini bisa menjadi suatu kerugian untuk Muhammad Kiandra Ramadipa. Kenapa admin katakan akan menjadi kerugian bagi Ramadipa? Karena kalau di musim balap sebelumnya untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup, tes pramusimnya di sirkuit Jerez, kemudian ronde pertamanya juga di sirkuit Jerez Spanyol. Namun kali ini di musim balap 2025 karena keadaan cuaca yang buruk sehingga menyebabkan banjir di sekitaran lokasi sirkuit Jerez ya sob, sehingga untuk lokasi tes pramusimnya itu sirkuitnya dirubah dari sirkuit Jerez ke sirkuit Aragon. Tentunya nanti akan merugikan Ramadipa karena Ramadipa tidak akan mendapatkan gambaran bagaimana layout di sirkuit Jerez Spanyol dari segi tesnya ya sob, karena seharusnya Ramadipa yang pertama kali balapan di Eropa ketika tes pramusim bisa memanfaatkan semaksimal mungkin bagaimana tes pramusim di sirkuit Jerez, sehingga nanti ketika menghadapi ronde pertama pastinya akan mendapatkan input-input bagaimana cara menghadapi ataupun mengatasi layout di sirkuit Jerez yang sebenarnya. Walaupun Veda bisa memberikan masukan kepada Ramadipa karena Veda di musim sebelumnya sudah balapan di sirkuit Jerez ya sob. Namun tentu saja akan sangat berbeda dengan nyatanya ya, realnya ya sob, dari sirkuit Jerez. Tetapi kita doakan saja ya sob, semoga Ramadipa bisa cepat beradaptasi walaupun dengan keadaan yang minim ya, karena tidak akan bisa melakukan tes di sirkuit Jerez. Nantinya Ramadipa akan langsung balapan di sirkuit Jerez yang akan menjadi sirkuit perdana dari Ramadipa balapan di ajang balapan Eropa. Kalau tes pramusimnya perdana tentunya sirkuit Aragon yang akan menjadi venue pertama dari Ramadipa ketika menjajal sirkuit balapan di Eropa. Dan untuk Veda sendiri, kalau menurut admin ya sob, di musim balap 2025 ini bisa saja menjadi penebusan atas kekecewaan dari Veda di musim balap sebelumnya sob, di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena di musim perdana Veda balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2024, di ronde pertamanya itu di sirkuit Jerez Spanyol ya sob, Veda yang berhasil mencatatkan waktu cukup impresif di musim perdananya sebagai pembalap yang belum pernah sama sekali ini sob balapan di Eropa. Tetapi ketika mencatatkan waktu di sesi kualifikasi, Veda langsung bisa mencatatkan waktu di posisi 4 tercepat, masuk ke posisi 5 besar ya sob. Namun sayangnya pada saat balapan race ke-1 dan juga race kedua, Veda mendapatkan hasil yang kurang maksimal, hasil yang kurang baik di race ke-1-nya dan hasil yang kurang maksimal di race keduanya. Karena di race ke-1 Veda tidak berhasil finish sob. Veda terjatuh pada saat balapan baru saja memasuki lap kedua, putaran kedua. Sebenarnya penampilan Veda dari awal balapan itu sudah sangat impresif. Oke, jadi admin bahas sedikit ya sob bagaimana penampilan Veda di ronde pertama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ketika Veda perdana balapan di ajang ini di tahun 2024. Nah, di ronde pertamanya itu di sirkuit Jerez Spanyol di race ke-1-nya ya sob, dimana Veda itu start dari posisi keempat, dan Veda dari awal start itu bisa tampil dengan sangat impresif karena ketika melakukan start Veda langsung bisa menusuk ke posisi kedua. Namun sayangnya sob, nah di sini Veda mendapatkan pelajaran bagaimana menghadapi pembalap Spanyol, karena Veda biasanya di ajang Asia Talent Cup ketika memasuki tikungan memang dari luar dan juga dari luar ya, biasanya memang pembalap itu masuk racing line itu dari luar kemudian masuk ke dalam ya dari racing lainnya, dan itu yang dilakukan oleh Veda. Namun ternyata pembalap dari Spanyol ini memiliki agresivitas yang sangat tinggi sob. Tidak boleh ada celah sedikit pun dari Veda ya ketika ada pembalap Spanyol di belakangnya. Kalau pembalap Eropa ya rata-rata lah ya sob, tetapi kalau pembalap Spanyol ini memang sangat agresif. Nah disitulah Veda agak keteteran ya di ronde pertama di race ke-1-nya, karena ketika Veda sedikit membuka ruang, ada racing line sedikit yang terbuka, maka langsung di overtake oleh pembalap dari Spanyol. Dan ini yang terjadi di race ke-1, dimana ketika balapan baru saja dimulai, nah ini kita bahas sob, ketika balapan baru saja dimulai, Veda itu startnya itu dari posisi keempat seperti yang Amin katakan tadi ya, kemudian Veda langsung bisa merangsek ke posisi kedua. Namun karena Veda sedikit agak
out ya posisi ketika memasuki tikungannya, akhirnya langsung di overtake oleh Máximo Quilles. Ini pembalap yang dididik langsung oleh Marc Marquez, jadi tidak boleh ada sedikit celah sob dari Veda untuk menghadapi pembalap Spanyol. Dan akhirnya ketika memasuki tikungan ke-1 ya, Veda di overtake. Sebenarnya Veda bisa bertahan, tetapi langsung bisa di overtake oleh Máximo Quilles, dan Veda mencoba mengovertake kembali. Namun sayangnya ketika di race ke-1 itu kita melihat Veda masih melakukan penyesuaian dengan KTM RC 250, di mana Veda ketika memasuki tikungan dan mencoba masuk lagi untuk keluar dari tikungan, Veda ini agak sedikit melebar, tidak seperti kebanyakan pembalap yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya di ajang balapan ini ya, dan juga pengalaman menggunakan KTM RC 250. Tetapi Veda terlihat memang agak sedikit melebar ketika di pertengahan tikungan, sehingga ketika berakselerasi untuk keluar dari tikungan, Veda agak sedikit terlambat sob. Oleh karena itu ya, hal ini ya yang perlu menjadi perhatian juga di musim balap 2025 ini. Semoga saja tidak terjadi seperti di musim balap sebelumnya, di musim balap 2024 di sirkuit Jerez Spanyol di race ke-1-nya, di mana Veda membuka sedikit ruang dan langsung saja di overtake oleh pembalap lainnya, khususnya pembalap dari Spanyol. Nah, kemudian Veda ini terjatuh ketika balapan masih menyisakan 13 putaran lagi sob, 13 lap lagi ya. Veda terjatuh karena pada saat itu Veda sedikit melakukan kesalahan di tikungan yang ke kiri dan juga ke kanan. Karena pada saat itu ada tikungan yang ke kanan, kemudian harus ke kiri ya sob. Nah, Veda ketika memasuki tikungan yang ke arah ke kirinya, ke kanan, Veda agak sedikit melebar hingga membuat Veda hampir keluar dari track. Kemudian Veda mencoba masuk lagi untuk memperbaiki racing lainnya, namun Veda sedikit terlambat. Dan ketika balapan di race ke-1 itu ya sob, sirkuit di Jerez Spanyol di pagi sebelumnya itu sempat diguyur hujan. Oleh karena itu masih ada sedikit water dam ataupun sedikit bekas-bekas air ya, bekas air di sirkuit Jerez Spanyol. Nah, inilah juga menurut admin yang menjadi faktor akhirnya menyebabkan Veda terjatuh di putaran kedua, di lap kedua di race ke-1. Nah, Veda terjatuh ketika Veda ingin memperbaiki racing line dan sedikit menyentuh area di sirkuit Jerez ini yang sedikit basah ya sob. Akhirnya menyebabkan Veda terjatuh dan tidak bisa menyelesaikan balapan di race ke-1-nya. Walaupun Veda sudah mencoba bangkit, namun ternyata akhirnya Veda harus mengakhiri balapan lebih awal ya sob, karena terlihat dari hasil akhirnya memang Veda tidak menyelesaikan balapan di race ke-1. Sedangkan untuk pembalap yang berhasil finish di podium pada race ke-1-nya itu adalah Alvaro Carpe. Nah, ini pembalap yang cukup bagus juga ya sob penampilannya di Moto3 pada musim balap 2025 ini. 2024 Alvaro Carpe masih menjadi rival Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sedangkan di race keduanya ya sob, Veda yang mendapatkan hasil yang buruk di race ke-1-nya karena terjatuh, yang berusaha tampil sebaik mungkin, tidak melakukan kesalahan di race keduanya. Namun ternyata sob, ketika Veda ingin tampil baik, tidak melakukan kesalahan, Veda malah agak keteteran menghadapi pembalap-pembalap Eropa, yang akhirnya menyebabkan Veda tertinggal dari rombongan terdepan, di mana pada awalnya rombongan terdepan itu diisi oleh 10 pembalap, baru akhirnya memasuki putaran-putaran terakhir pembalap di barisan terdepan itu hanya menyisakan 5 pembalap saja sob. Sedangkan Veda harus terlempar dari posisi 10 besar, dan Veda di race kedua harus puas finish di posisi ke-11. Yang penampilan cukup baik dari pembalap Asia Tenggara ya sob di race ke-1 dan race kedua ajang pembuka Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2024 adalah pembalap dari Malaysia, yaitu Hakim Danis. Itu juga karena di musim 2024 adalah musim kedua dari Hakim Danis ya sob, balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan juga Hakim Danis memang pembalap yang sudah meraih gelar juara Asia di ajang Asia Talent Cup pada musim balap 2022. Setelahnya di 2023 ya, Veda yang meraih gelar juara Asia di ajang Asia Talent Cup pada musim balap 2023. Nah, semoga saja di musim balap 2025 ini ya, yang menjadi musim kedua Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan juga tidak adanya beberapa pembalap yang dominan di barisan depan pada musim balap sebelumnya, di musim balap 2024 di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ya sob, karena pembalap tersebut sudah level up ke kelas Moto3 seperti Carpe, Alvaro Carpe, Máximo Quilles, kemudian ada juga Salmela masih ada kok, salah sob.
ada Brian Urate ya. Ini adalah beberapa pembalap yang sudah level up ke kelas Moto3, Valentin Perron. Nah, jadi di musim balap 2025 ini semoga saja Veda bisa memaksimalkan situasi ini untuk bisa konsisten bersaing di barisan depan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena ini adalah suatu program Road to MotoGP. Namun yang menjadi pertanyaan admin ya sob, karena di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup itu biasanya pembalap yang berhasil finish di posisi 3 besar di klasmen akhirnya ya sob, di klasmen akhirnya biasanya mendapatkan promosi untuk balapan di kelas Moto3 dengan tim yang menggunakan motor KTM. Nah, seandainya saja ya sob Veda bisa masuk posisi 3 besar di klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup, apakah nantinya Veda akan menerima ya tawaran dari Red Bull untuk balapan di kelas Moto3 tetapi menggunakan motor KTM ya, menggunakan tim bergabung dengan tim, maksudnya bergabung dengan tim yang menggunakan motor KTM di kelas Moto3. Kalau menurut admin hal ini akan menjadi satu dilema karena pastinya Honda tidak akan melepaskan Veda kalau memang penampilan Veda ini menunjukkan peningkatan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun di ajang Junior GP. Namun kembali lagi ya sob, ini masih jauh untuk prosesnya ke sana. Kita lihat saja apakah Veda bisa menunjukkan penampilan terbaiknya di musim balap 2025 ini, baik di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun di ajang Junior GP. Nah, untuk Ramadipa sendiri, karena di musim balap 2025 ini adalah musim perdananya balapan di Eropa dari ajang program Road to MotoGP, Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga European Talent Cup, semoga saja nanti di ronde pertama ya Ramadipa, Veda lagi. Sering salah-salah nih admin sob. Semoga saja Ramadipa bisa menyerap sebanyak mungkin informasi dari Veda, karena minusnya tadi itu ya sob, karena tidak bisa melakukan tes pramusim di sirkuit DRS, akhirnya tentu saja balapan di ronde pertama nanti akan menjadi pengalaman yang sangat minim bagi Ramadipa karena tidak mendapatkan informasi yang maksimal untuk menghadapi ronde pertama nanti di sirkuit Jerez Spanyol. Jadi bisa saja dengan informasi yang diberikan oleh Veda akan menjadi informasi yang sangat penting bagi Ramadipa, dan kembali lagi bagaimana Ramadipa mengolahnya untuk diaplikasikan pada balapan nanti di ronde pertama di sirkuit Jerez Spanyol sob. Oke sob, itu saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Kita doakan bagi Veda, kita berikan semangat bagi Veda agar bisa tampil maksimal, karena tentu saja ini menjadi beban mental juga ya bagi Veda karena harus ke Eropa, harus ke Spanyol di saat sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, di mana ini adalah hari perayaan bagi umat muslim, perayaan terbesar ya bagi umat muslim. Di hari yang tentu saja hari yang sangat besar bagi umat muslim, tetapi Veda dan juga Ramadipa tampaknya tidak akan bisa merayakan bersama keluarga. Jadi semoga saja Veda dan juga Ramadipa bisa kuat secara mental di dalam persiapan mereka di dalam menghadapi ajang program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Jerez Spanyol di ronde pertamanya nanti sob. Oke sob, jadi itu saja ya dari admin. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena admin adalah tempatnya kesalahan sob, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.